Dengan perlindungan dari jimat ini, aku ikat semua putra Pandu untuk sebuah tujuan. Ayah Duryodhana! Wiro sablon, Sinto gendeng. Duryodhana pasti akan dihukum untuk dosa-dosanya itu. Destarastra diserang mimpi buruk. Ketakutan dalam mimpinya terus menghantui. Kutukan Pancali, ramalan Maharishi Jayamini, sumpah para Pandawa dan juga Ibu Kunti tentang kehancuran bangsa Kuru terus mengganggu tidurnya. Sampai akhirnya dia mulai terbangun setelah Duryodhana meminta tolong. Ayah! Ayah! Tolong aku, Ayah! Duryodhana! Gandari berusaha menenangkan suaminya. Namun ketakutan terus menghantui Destarastra sampai dia hampir stres mendengar jeritan anak-anaknya yang sedang disiksa oleh Bima. Destarastra terus menjerit sambil menutup telinga agar tangisan anak-anaknya tidak lagi bisa dia dengar. Tidak lama kemudian Widura datang dan mulai menenangkan kakaknya. Semua tangisan itu hanyalah hayalan belaka. Namun semua tangisan itu sebentar lagi akan terdengar dari medan perang. Akan terdengar dari medan tempur. Destarastra memohon agar Widura menyelamatkan semua putranya. Dia bisa mendengar jerit kesakitan dari 100 orang putranya. Dia merasa sangat menderita akibat dosa-dosanya. Widura mengatakan bahwa kakaknya memang sedang dalam penderitaan. Dia pernah tertawa di atas penderitaan orang lain. Pengkhianatan yang dilakukan pada para Pandawa akan membuat semua anak-anaknya dalam bahaya. Akan menenggelamkan semua anak-anakmu. Destarastra meminta agar Widura diam. Jika masih mengatakan terkait kematian para Kurawa, maka Destarastra tidak akan segan membunuh Widura. Namun Widura berkata jika dia pun akan mati pada akhirnya. Dengan perang ini, kemakmuran kerajaan Kuru akan hancur. Jutaan pemuda akan mati, pengabdiannya pada Hastinapura selama ini akan berakhir setelah kehancuran kerajaan Kuru. Maka bagiku itu sama saja dengan mati, kan? Tidak hanya itu, karena raja juga akan merasakan penderitaan yang luar biasa. Destarastra mengatakan sambil menangis. Dia meminta Widura menunjukkan sebuah jalan agar dia bisa keluar dari malapetaka ini. Dia akan rela meminta perlindungan para Pandawa, namun Pandawa tetap akan menghukum anak-anaknya dengan hukuman mati. Tidak akan. Widura sangat yakin jika Pandawa tidak akan melakukan itu. Sebaiknya semua hak Pandawa dikembalikan, kemudian meminta maaf pada mereka. Semua penghinaan yang Pandawa alami di permainan dadu tidak akan membuat para Pandawa menjadi sangat kejam. Mereka tidak akan meninggalkan kebenaran. Para Kurawa harus menyentuh kaki Drupadi dan memohon agar bisa dimaafkan. Mereka harus bersedia menebus dosa dan menerima hukumannya. Pengampunan dari Drupadi adalah kunci keselamatan bagi para Kurawa. Oleh pengampunan dari Drupadi saja. Sementara Pancali kini kedatangan Subadra. Pancali berkata jika dia akan memberikan sebuah jimat perlindungan untuk Abhimanyu sebelum dia menikah. Jimat itu berupa 5 batu pemberian Basudewa Krishna yang melambangkan 5 Pandawa. Subadra meminta agar Pancali yang mengikatkan jimat itu di tangan Abhimanyu. Karena Abhimanyu telah bersumpah untuk membalaskan pengkhianatan yang Pancali alami. Orang yang berhak memberinya perlindungan dan juga kekuatan hanya ada pada Pancali. Abhimanyu sendiri kini sedang dirias untuk segera melakukan pernikahannya dengan Uttari. Di sana Arjuna berkata bahwa Raja Wirata telah melindungi para Pandawa. Oleh karena itu menjalin ikatan persaudaraan dengan kerajaan Wirata adalah tindakan yang baik. Abhimanyu berkata jika dia sudah menikah kemudian Pancali melarangnya pergi berperang, maka dia tidak akan bisa pergi ke medan perang. Tiba-tiba, Aku berjanji. Pancali yang sudah tiba di sana berkata jika dirinya berjanji tidak akan melarang Abhimanyu pergi ke medan perang. Namun jika Abhimanyu atau 5 saudaranya terluka setelah perang, maka merekalah yang akan merasakan kekalahan. Meskipun berhasil membunuh 100 orang Kurawa. Karena itulah Abhimanyu harus berjanji untuk tidak melakukan apapun yang tidak diminta. Aku tidak akan membuat janji seperti itu. Abhimanyu langsung menjawab, jika dia tidak mau berjanji seperti itu, dia hanya bisa berbuat satu janji, yaitu dia hanya akan mengikuti perintah dari ayah Yudhistira. Itu janji yang sangat baik. Pancali berkata bahwa itu adalah janji yang sangat baik. Kelima ayahnya pasti akan melindungi Abhimanyu. Pancali mengambil jimat kemudian berkata, dengan jimat itu maka dia mengikat para Pandawa dengan sebuah tujuan. Tanggung jawab dari keselamatan Abhimanyu sekarang ada pada para Pandawa.
Pancali mulai mengikat jimat itu di tangan Abimanyu yang kini memberi hormat dengan menyentuh kaki Pancali. Pancali mendoakan Abimanyu agar panjang umur. Namun tiba-tiba, setelah Pancali mendoakan Abimanyu, ternyata jimat itu malah terlepas kemudian jatuh ke lantai. 5 batu yang telah Pancali ikat berserakan kemana-mana. Semua orang mulai bengong menyaksikan kejadian ini. Mereka hanya bisa saling menatap tanpa bisa berkata apa-apa. Tolong jangan menaruh beban. Abimanyu berkata tolong jangan menaruh beban keselamatan dirinya di pundak kelima ayahnya. Mereka sudah terbebani dengan melindungi kebenaran. Namun Pancali jangan khawatir. Abimanyu memungut semua batu kemudian berkata, dia akan merangkai kembali jimat tersebut dan memakainya. Seorang anak yang mendapat perlindungan dari ibunya maka dia tidak akan bisa dikalahkan. Sedangkan Abimanyu sendiri memiliki 2 orang ibu yang akan melindunginya. Kembali ke Hastinapura, di sana Gandari memanggil Duryudana. Dia berkata bahwa ke-100 api itu mewakili hidup 100 putranya. Api itu dinyalakan oleh Ibu Kunti yang hanya akan bisa padam oleh takdir. Mewakili hidup 100 putraku. Duryudana berkata bahwa hidup mereka hanya akan padam oleh takdir. Namun Gandari menjawab bahwa hidup anak-anaknya akan dipadamkan di medan perang. Itu adalah kutukan dari Ibu Kunti. Kutukan dari sebuah hati yang tersiksa. Kutukan dari sebuah ketidakadilan. Semua ini tidak ada artinya. Duryudana berkata bahwa semua itu tidak harus jadi alasan ibunya ketakutan. Para Pandawa telah muncul dengan cara seperti ini. Dia tidak percaya sedikit pun, yang dia percaya adalah kemampuannya. Jika saat ini ia padamkan satu api, apakah salah satu adiknya akan mati? Ataukah dirinya yang akan mati? Duryudana akan membuktikannya sambil meniup satu api. Ternyata api yang Duryudana tiup kembali menyala. Duryudana kembali memadamkannya, namun api itu terus dan terus menyala lagi. Gandari pun berkata bahwa api itu tidak akan bisa dipadamkan. Api itu hanya akan bisa dipadamkan di medan perang. Karena itulah Gandari memanggilnya agar Duryudana tahu. Dia meminta agar Duryudana berhenti memikirkan perang. Meminta maaflah pada Drupadi. Meminta maaflah pada para Pandawa. Kembalikanlah semua harta mereka dan selamatkanlah diri sendiri. Ibu mohon selamatkan diri, Bunda. Tidak mungkin, Bu. Duryudana berkata tidak mungkin. Nyawa manusia tidak bernilai lebih tinggi daripada harga dirinya. Para Pandawa telah menghinanya di istana Indraprastha. Pembalasan dendamnya hanya akan bisa dituntaskan dengan kematian para Pandawa. Kematian para Pandawa. Gandari semakin keras menangis dan dia meminta Duryudana memikirkan keadaan ayahnya. Hatinya sedang sangat menderita. Ketidakpastian di masa depan telah membuatnya tidak bisa tidur sepanjang malam. Ketidakpastian dari masa depan. Gandari memohon agar Duryudana melihat kesedihannya. Seorang ibu yang kehilangan anaknya akan merasakan penderitaan bagaikan digigit 100 ekor ular. Hidupnya akan jadi neraka. Bahkan kematiannya pun tak akan mau mendekatinya. Duryudana meminta agar ibunya menyampaikan pada Ibu Kunti agar bersiap merasakan penderitaan yang seperti itu. Karena mereka yang akan mati di medan perang adalah para Pandawa. Adalah para Pandawa. Duryudana meminta agar Gandari jangan takut hanya dengan 100 api tersebut. Dirinya tidak percaya sedikit pun. Jika dengan menghidupkan dan mematikan api bisa mempengaruhi hidup seseorang, maka setiap orang yang membuat api seperti itu akan duduk di dalam kuil. Dalam perang nanti, Duryudana akan menjadi pemenang. Dia akan menjadi raja besar dari daerah Arya. Dari daerah ini.